Ibu bapak, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak sekalian yang saya kasihi, kembali bersama dengan saya Romo Kristoforus Harilyong. Kita merenungkan secara sederhana bacaan Injil pada hari ini, Senin 28 Desember 2020. Hari ini adalah pesta kanak-kanak suci, juga adalah mengenang bayi-bayi yang menjadi martir pada saat itu. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, dari dalam bacaan Injil Matius bab 2 ayat 13 sampai dengan 18 dikisahkan bahwa ketika orang-orang Majus mengunjungi bayi Yesus di Betlehem lalu pulang, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu memberi peringatan kepada Yusuf untuk bangun dan pergi mengungsi ke Mesir sampai aman, karena Raja Herodes akan mencari anak itu untuk membunuhnya. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, inilah dia peran serta Tuhan, saya pikir, dalam hidup Yusuf, Maria, dan juga kanak Yesus pada saat itu. Dari sini yang bisa saya katakan adalah ketika kita berhadapan dengan situasi hidup yang kadangkala menjepit kita, membuat kita tidak nyaman, membuat kita terpojok katakanlah. Jangan khawatir, biar bagaimanapun juga Tuhan lewat caranya sendiri itu mengingatkan kita, menyelamatkan kita. Allah lewat caranya sendiri tidak pernah meninggalkan kita. Lewat caranya itu Allah akan datang menguatkan, memberi pertolongan, menyelamatkan kita. Maka dari itu, dalam hidup ini yang penting adalah kita bisa menyerahkan segalanya itu kepada Allah, menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Sebab Tuhan biar bagaimanapun juga Allah sebagai sang pencipta memberikan yang baik, bahkan yang terbaik kepada kita sekalian. Seperti hanya Yusuf dan Maria ketika Herodes dikatakan selanjutnya, Herodes marah karena diperdaya oleh orang-orang Majus yang tidak datang kembali kepada Herodes, tidak memberitahu di mana kanak atau bayi Yesus itu berada. Lalu Herodes mengambil langkah yang sungguh di luar batas kemanusiaan, mengambil tindakan yang begitu kejam, ya. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Ini tindakan brutal yang dilakukan oleh Herodes, ya. Karena dia tidak bisa berjumpa dengan Yesus, dan tentu saja keinginannya untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus itu, dengan kanak Yesus, dengan bayi Yesus itu tidak dengan maksud yang baik, tetapi ada kejahatan yang di dalam dirinya sehingga akhirnya dia tidak bisa berjumpa dengan kanak Yesus. Ya, kalau seandainya berjumpa dengan kanak Yesus pun, Herodes pasti membunuh itu kanak Yesus itu. Tapi inilah dia. Bayangkan seorang raja punya pengaruh, punya kuasa, punya jabatan, tidak bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Beda dengan para gembala. Mereka orang-orang sederhana katakanlah, hanya mengembalakan domba itu. Tapi akhirnya mereka bersuka cita, bisa berjumpa, bisa ketemu dengan bayi Yesus. Mereka mewartakan kepada sahabat-sahabatnya bahwa penyelamat dunia itu sudah datang. Mereka orang-orang biasa karena hatinya tulus. Mereka sungguh akhirnya berjumpa dengan Tuhan Yesus, mengalami kegembiraan. Tidak seperti Herodes, Raja Herodes. Ia tidak bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus karena punya maksud yang jelek. Mempunyai keinginan membunuh bayi Yesus. Bahkan ketika dia gagal tidak bisa berjumpa dengan bayi Yesus, tindakannya itu begitu brutal, membunuh anak-anak di sekitar Betlehem dan
tempat sekitarnya itu yang berusia di bawah 2 tahun dibunuh itu. Luar biasa kejamnya. Tapi itulah dia, orang yang keliru, orang yang salah, orang yang tidak punya ketulusan hati, tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Nggak bisa. Ini mau mengajarkan kita sekalian. Mari kalau kita mau berjumpa dengan Tuhan, tanggalkan kebohongan kita, tanggalkan kemunafikan kita, tanggalkan kejahatan kita. Selama kita sebagai orang berdosa, sebagai orang yang jahat, sebagai orang yang sombong, sebagai orang yang tamak, kita nggak bisa berjumpa dengan Tuhan. Sulit kita berjumpa dengan Tuhan karena diri kita ini masih diselubungi, masih ditutupi oleh dosa, oleh kesalahan yang terus-menerus berulang-ulang kita lakukan. Semakin besar kita berdosa, semakin banyak, semakin sering kita berbuat dosa. Bukannya bertobat, tapi berbuat dosa. Dan kita sadar mau melakukan dosa itu, sadar melakukan kejahatan, sadar melakukan kesalahan, sadar melakukan dosa, maka kita sulit untuk berjumpa dengan Tuhan. Saya pikir apapun kegiatan rohani yang kita lakukan, itu semua hanyalah, katakanlah, bohong saja. Luarnya kita kelihatan berdoa, tapi hati kita sebenarnya nggak berdoa. Kita tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya itulah dia, karena kita sering berbuat dosa. Tuhan itu dengan saya itu, dengan kita ini begitu jauh. Ada sesuatu yang membuat kita jauh dari Tuhan. Bukannya Tuhan tidak mau dekat, tapi kitanya ini menjauh dari Tuhan. Akibat apa? Dosa, kesalahan, punya pikiran, punya kehendak, punya keinginan yang negatif. Seperti halnya Herodes, sampai mati pun dia tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Karena dia berdosa, karena dia itu bersalah. Dia tidak mempunyai ketulusan hati untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari dalam kehidupan ini kita mau tulus, dan akhirnya kita mengalami kegembiraan sukacita, keintiman, dekat dengan Tuhan Yesus. Jangan sampai kita ini merasa jauh dari Tuhan. Kenapa kita merasa jauh? Ya karena dosa, karena kesalahan yang terus-menerus kita sadari, kita lakukan. Kita sadar itu salah, kita sadar itu dosa, dan kita lakukan itu. Dan bila kita sudah melakukan itu, kita dengan Tuhan begitu jauh. Nah, mari masih dalam situasi Natal, kita memperbaharui diri kita supaya kita bisa dekat, bisa intim, bisa sungguh-sungguh mengalami sapaan dari Tuhan yang menyejukkan, menenteramkan, membuat kita bergembira. Tuhan memberkati kita semua. Amin.